Halo semuanya, membawa rumus sambil bawa sepeda, sepeda di kayu sampai Jogja. Perkenalkan, nama saya Ainun Nadia Kusuma, semester 4 Pendidikan Matematika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Sebelum kita mengetahui apa perbandingan senilai, kita harus tahu dulu nih, apa itu perbandingan. Perbandingan akan dijelaskan melalui ilustrasi berikut. Di depan rumah Melia sudah terparkir motor yang indah. Punya siapakah motor itu? Motor siapa ini? Hai Melia, aku datang untuk menjemputmu. Tidak perlu, Dilan. Aku akan pergi naik sepedaku saja. Duluan ya, Dilan. Ya, Melia, tunggu. Setibanya Melia di sekolah, ia menyadari bahwasannya ia terlambat. Aduh, pintu pagar sudah tertutup. Gawat ini, aku terlambat. Dari arah kejauhan, Melia melihat sosok Dilan yang berjalan menghampirinya ke pagar sekolah. Ya, terlambat deh. Seharusnya kamu tidak menolak ajakanku tadi, Melia. Selamat menikmati hukuman, Melia. Kenapa Dilan bisa sampai duluan ya ke sekolah? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa nih menggunakan cara perbandingan. Nah, jadi kita misalkan nih bahwasannya kecepatan motor Dilan itu 45 km per jam, sedangkan kecepatan sepeda Melia itu 9 km per jam. Inilah pembahasan soalnya. Sepeda motor Dilan menempuh jarak ke sekolah 45 km per jam, sedangkan sepeda Melia menempuh jarak ke sekolah 9 km per jam. Berapakah perbandingan kecepatan mengendarai kendaraan antara Dilan dan Melia? Nah, teman-teman semuanya, kita dapat mengilustrasikan Dilan dan Melia sebagai berikut. Kita misalkan kecepatan motor sama dengan V motor dan kecepatan sepeda sama dengan V sepeda. Bahwasannya diketahui di soal yang tadi, V motor sama dengan 45 km per jam dan V sepedanya sama dengan 9 km per jam. Jadi tadi sudah dikasih tahu ya bahwasannya V motor sama dengan 45 km per jam dan V sepeda sama dengan 9 km per jam. Cara mencarinya, V motor per V sepeda sama dengan 45 km per jam per 9 km per jam, hasilnya 5 per 1. Dapat kita simpulkan bahwasannya V motor banding V sepeda sama dengan 5 banding 1. Nah, teman-teman, dari ilustrasi tersebut kita bisa nih mengambil kesimpulan bahwasannya perbandingan merupakan teknik atau cara untuk membandingkan dua besaran. Dua besaran yang dimaksud ialah seperti tadi, perbandingan kecepatan sepeda motor Dilan dan kecepatan sepeda Melia. Oke, sebelum itu kita harus tahu nih dua jenis perbandingan. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila setelah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran lain akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya. Di bawah ini ialah rumus perbandingan senilai, yaitu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Rumus ini bisa kita kerjakan ya dengan menggunakan latihan-latihan soal sebagai berikut. Aku harus ke minimarket nih. Ada yang bisa saya bantu? Ibu mau beli apa? Saya ingin membeli 10 kg tepung terigu, Pak. Apa masih ada nih persediaannya? Ini Bu, masih ada, totalnya 120.000. Ini uangnya, Pak. Terima kasih. Aduh, aku lupa. Ternyata terigunya masih kurang. Aku harus balik lagi deh. Aku harus beli 5 kg lagi. Pak, saya mau beli lagi deh terigunya 5 kilo ya. Berapa ya, Pak? Saat ini berapa ya harganya? Makin besar atau berkurang?
Ainun, apa bisa kamu jelaskan? Wah, baik. Saya ikut jelaskan maksudnya. Oke, mari kita jawab. Kita misalkan nih, X sama dengan harga tepung terigu, Y banyak tepung terigunya. Baru kita buat diketahuinya. Y sama dengan 10, yang dimana Y itu pembeli yang pertama. Banyaknya tepung terigu yang pertama kali dibeli. X satunya itu harga 10 tepung terigu tadi, 120.000. Y2 ialah sama dengan 5. Dan masuk nih ke rumusnya, yaitu Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Masukin Y1, Y2, X1, X2, maka dapat X2 nya sama dengan 60.000. Nah, begitu Suho. Jadi, harga untuk 5 kg tepung itu sama dengan 60.000. Jadi harga 5 kg tepung sama dengan 60.000. Mengapa demikian, Ainun? Jadi, kasus tadi itu adalah kasus perbandingan senilai Suho. Jadi kan tadi kita tahu pengertian perbandingan senilai apabila perbandingan antara dua besaran yang memiliki salah satunya nilainya makin besar, maka besaran lain besar pula, dan begitu juga sebaliknya. Seperti kasus ibu tadi yang beli 10 kilo harganya makin banyak, dan ketika ia membeli lagi 5 kilo tentu harganya semakin rendah. Seperti itu Suho. Oh, seperti itu, Ainun. Baik, aku sudah paham. Terima kasih, Ainun. Sama-sama Suho. Nah, jadi teman-teman, semakin banyak barang yang dibeli, maka harganya semakin besar. Kalau barang sedikit, maka harga barang juga lebih murah, bukan? Semoga bisa dipahami ya. Silakan lihat ya cuplikan film di atas ini. Happy watching. Terserah dia. Itu pohon. Kalau yang itu langit. Kalau yang itu Mang Jajang. Kamu kenal? Enggak, namain aja Mang Jajang. Iya, ada uang. Mana? Di kantongnya. Miliar. Kalau itu miliar. Miliar siapa? Si pemakan lumba-lumba. Nah, dari cuplikan film tadi, kita bisa nih untuk menjadikannya sebuah soal tentang banyaknya bensin yang Dilan keluarin untuk jalan-jalan bersama Milea. Yuk kita gali. Nah, kita bisa nih anggapkan aja Dilan jalan dari kota A ke kota B. Nah, dari jarak 32 km, Dilan bisa menghabiskan bensin 4 liter. Berarti berapa sih kalau jika bensin yang dihabiskan 7 liter, jarak yang ditempuh Dilan berapa ya? Nah, kita bisa nih pakai tabel seperti berikut nih. Bensinnya 4 liter, jarak tempuhnya 32 km. Bensinnya 7 liter, jarak tempuhnya kira-kira berapa ya? Mari kita jawab. Jadi ini termasuk perbandingan senilai ya. Makin banyak bensin yang dikeluarkan, maka jarak tempuhnya semakin jauh. Kita misalkan juga nih, bahwasannya Y1-nya sama dengan 4, Y2-nya 7, X1 dengan 32, dan X yang keduanya ini yang kita cari ya. Jadi 4/7 sama dengan 32 per X. Maka X-nya sama dengan 56 km. Jadi 7 liter bensin dihabiskan untuk jarak 56 km. Jadi dengan banyaknya bensin 7 liter, Dilan dapat menempuh 56 km. Sebuah konveksi dapat menjahit 150 potong pakaian selama 6 hari. Jadi berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari? Ayo kita jawab. Oke, ada optionnya nih. A 500, B 452, C 525, dan D 565. Mari kita jawab. Masukin rumus persamaannya, Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Masukin Y1 yaitu banyak potongannya tadi 150 per Y2 dan sama dengan 6 per 21. X itu banyaknya hari ya. Jadi kita dapat nih Y2 nya sama dengan 525. Jadi sudah terjawab ya. Nah teman-teman, video saya sudah selesai nih. Sebelum itu kita harus tahu dong, apa sih kesimpulan dari video yang saya jelaskan.
Kesimpulan yang pertama, kita mengetahui apa itu perbandingan. Perbandingan adalah salah satu teknik atau cara membandingkan dua besaran. Seperti tadi membandingkan kecepatan sepeda motor Dilan dan kecepatan sepeda Milea. Yang kedua, yaitu perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain juga akan semakin besar, dan begitu juga sebaliknya. Dan kita juga mendapat nih sebuah rumus dari perbandingan senilai, yang dimana rumusnya Y1 per Y2 sama dengan X1 per X2. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video penjelasan saya tentang perbandingan senilai. Jangan lupa tetap memakai masker, mematuhi protokol kesehatan. Stay healthy, stay at home, rajin cuci tangan. Dan terima kasih. Bye! Arigato.